Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena pada hari ini teman-teman sudah bersedia hadir memenuhi undangan saya. Karena hari ini saya akan melakukan istilahnya kegiatan sharing atau berbagi, jadi tidak mengajar, ya. Yang saya ingin berbagi, mengimbaskan tentang ilmu yang sudah saya dapatkan pada saat saya mengikuti program Guru Belajar Sharing Assessment Kompetensi Minimum. Jadi hari ini saya men-sharingkan kepada 4 orang guru luar biasa dari SMP Negeri 1 Kuta Utara. Yang pertama yaitu dari Ibu Erik, ini ada beliau adalah guru PS. Kemudian ada Ibu Rai, beliau adalah guru IPA. Dan Ibu Ayu, guru IPA, dan Ibu Surya, guru Prakarya. Jadi luar biasa sekali beliau berkenan hadir pada hari ini untuk mengikuti pembahasan program Guru Belajar dari AKM. Baik, sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah AKM ya? Atau baru pertama kali? Sudah pernah, pasti tidak asing lagi karena Menteri kita sudah mendorong-dorongkan bahwa AKM ini adalah penggantinya UN, gitu ya. Nah, apakah benar AKM ini sebagai pengganti UN? Apa sih kaitan AKM dengan asesmen nasional? Ada istilah asesmen nasional, ada istilah AKM. Apa sih ini apa sih kaitannya? Jadi untuk lebih memahami kembali, ini saya ada 2 video nanti yang akan saya tayangkan yang mungkin lebih memperdalam pemahaman teman-teman tentang asesmen nasional. Berikut videonya. Mudah-mudahan bisa ditonton. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk membangun sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas nilai belajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu berikut
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar menunjukkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Sementara responden paket A, B, dan C adalah semua warga belajar yang mendapatkan ujian kesetaraan pada masing-masing paket, yaitu ujian kesetaraan paket A untuk kelas 6, paket B untuk kelas 9, dan paket C untuk kelas 12. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Ya, jadi sudah dijabarkan, ini sudah dipahami teman-teman, bahwa asesmen nasional itu memang pengganti UN, tapi tidak berupa nilai-nilai seperti UN biasanya dan tidak ditujukan untuk kelas 9. Ini asesmen nasional itu ditujukan untuk anak-anak kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Jadi tujuannya tidak untuk memperingkatkan anak secara individu, tapi untuk menilai mutu sekolah atau kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, di sana ternyata AKM itu adalah salah satu instrumennya dari asesmen nasional. Jadi dia menilai secara kognitif, tapi nilai kognitif itu hanya literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika. Nah, itu sekarang kita tonton lagi video yang lebih mendetail tentang apa itu AKM. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isu teks,
serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen numerasi dan numerasi yang ditujukan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi di sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, dipersiapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Ya, tapi lebih paham Bapak dan teman-teman ya. Jadi AKM itu beda dengan UN, tapi memang AKM itu akan menggantikan UN. Mungkin tanya nanti teman-teman sama muridnya, apakah UN digantikan AKM? Iya, tapi tidak dari segi nilai tetap dari guru-guru yang menilai. Sedangkan AKM itu hanya menilai mutu kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi tidak semua murid, hanya kelas 8 itu pun hanya 45 orang dipilih dari Kemendikbud secara acak dan tidak boleh digantikan oleh sekolah manapun. Jadi sudah dan bagusnya lagi soal itu kalau anak-anak mengerjakan salah nomor 1, otomatis soal yang muncul itu akan lebih mudah lagi. Jadi penilaian AKM itu sangat fleksibel disesuaikan dengan kemampuan siswa yang menjawab. Jadi seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman ini lebih memahami tipe-tipe soal AKM itu seperti apa? Misalnya ada 2 tipe soal, ada literasi membaca, ada literasi numerasi. Kenapa 2 itu saja yang dipakai? Kenapa tidak ada IPA? Kenapa tidak ada bahasa Inggris? Tadi sudah dijelaskan bahwa 2 kompetensi itulah sebagai kemampuan dasar anak untuk mencapai kecakapan abad 21. Jadi diharapkan literasi membaca sama literasi numerasi atau matematika itu include ke semua mata pelajaran. Nah di IPS pasti ada membaca, pasti ada menghitung kan? Pasti, karena dimasukkan IPA apalagi ada menghitung. Nah kalian juga pasti ada kan menghitung, mengukur itu masuk ke literasi numerasi. Jadi diharapkan 2 kompetensi itu lebih ditingkatkan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi hasil AKM itu apa sih? Apakah berupa angka? Tidak ya. Jadi berupa penilaian kualitatif, ada seperti A, B, C, D. A itu adalah mahir, B itu cakap, C itu dasar, D itu adalah perlu intervensi tambahan, perlu dibimbing lagi, dibina lagi. Jadi minimal ya B kalau naik KKM kan. Jadi kalau misalnya masih C,
Jadi bagaimana sekolah itu mengevaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan kualitas pembelajaran di tahun berikutnya. Seperti itu. Nah baik, sekarang saya lanjut. Nah, ini pertanyaan saya. Kan teman-teman pasti ingin tahu lebih memahami ya. Jadi hari inilah makanya saya ingin berbagi tentang salah satu program guru belajar dari AKM. Ini saya sudah ikuti dan masuk ke angkatan pertama tanggal 4 Januari 2021. Diberikan waktu 5 hari mengerjakan, tidak usah buru-buru. Diberikan waktu 5 hari, tapi karena saya merasa materi di AKM ini sangat menarik kalau menurut saya, makanya menimbulkan rasa ingin tahu, penasaran. Tidak terasa belum 3 jam sudah selesai 45 materi itu. Coba nanti teman-teman kalau sudah masuk di sana, nanti akan sangat menumbuhkan rasa penasarannya luar biasa karena materinya sangat menarik menurut saya. Baik. Nah, saya jelaskan dulu apa itu program guru belajar dari AKM. Jadi program guru belajar dari AKM ini sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud melalui SIM PKB teman-teman semua. Jadi adalah program pembelajaran mandiri, tidak ada batas, tidak ada harus pivot, tidak ada instrukturnya, tidak ada mentornya. Jadi pembelajaran yang murni dilakukan oleh sendiri. Kemudian tujuannya adalah untuk membantu teman-teman memahami apa itu AKM. Dan tentunya tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita sebagai satu utara. Nah sekarang mungkin ada yang bertanya-tanya, ngapain sih ikut program guru belajar dari AKM ini? Tujuannya yang pertama teman-teman bisa memahami konsep pelaksanaan asesmen nasional itu seperti apa. Kemudian teman-teman bisa menganalisis contoh soal asesmen literasi dan contoh soal asesmen numerasi pada AKM. Kemudian teman-teman bisa membaca bagaimana cara menindaklanjuti laporan hasil AKM. Dan yang terakhir ini melakukan pembahasan dengan teman-teman sejawat. Dikhususkan pada satu satuan pendidikan dulu, jangan keluar sekolah dulu pembahasan. Kemudian, nah, apa sebenarnya belajar bersama di program guru belajar dari AKM? Nah, ini yang paling luar biasa, guru belajar dia fleksibel. Jadi bisa mengatur sendiri waktu belajar teman-teman selama 5 hari itu. Mau selesai 1 hari boleh, sampai 4 hari boleh. Yang penting tidak melewati 5 hari itu. Karena lewat dari 5 hari itu dianggap tidak lulus dan teman-teman harus mendaftar ulang lagi ke angkatan berikutnya. Kalau masih ada angkatan berikutnya. Kemudian lebih mudah, jadi materinya sudah dibagi-bagi jadi subtopik. Setiap subtopik ada kuis, setiap subtopik ada latihan. Jadi sangat lebih mudah memahami. Kemudian lebih kolaboratif, jadi jangan khawatir tidak seperti tes-tes yang menyeramkan. Jadi bisa kita bekerja sama dengan teman-teman sejawat. Kalau tidak paham, saya siap membantu. Teman-teman yang sudah ikut AKM juga akan siap membantu dan membimbing teman-teman. Nah, apa yang didapatkan setelah ikut program ini? Yang pertama, tentu pengalaman belajar, kan? Kemudian pengalaman belajar bersama guru, teman-teman kepala sekolah, pengawas. Karena yang ikut AKM tidak hanya guru, kepala sekolah juga wajib ikut, pengawas juga wajib ikut. Kemudian lebih memahami tentang apa itu AKM. Nanti bisa ditanya sama murid, itu dia lebih mudah untuk menjawabnya karena teman-teman sudah memahami. Nah ini yang paling penting, ini sertifikat BIMTEK selama 32 JP. Dan syaratnya 32 JP ini teman-teman menyelesaikan 100% LMS di guru belajar AKM ini. Sudah dapat sertifikat. Kemarin saya sudah share sertifikatnya kurang lebih sekitar 3 mingguan baru keluar. Kemudian piagam penghargaan. Piagam penghargaan untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk peningkatan mutu kualitas sekolah. Jadi peringkat sekolah kita akan naik, kelihatan di bisa Kemendikbud. Jadi piagam penghargaannya syaratnya teman-teman harus melakukan penyimbasan seperti ini. Jangan khawatir, nanti kami juga akan siap membantu. Itu. Nah tahapannya, ini tahapan yang paling penting. Ini teman-teman sudah masuk ke internet ya. Apa sih tahapan untuk bisa mengikuti program guru belajar dari AKM ini? Jadi ada 2 tahapan. Tahapan pertama ini adalah tahapan BIMTEK. BIMTEK itu artinya teman-teman mempelajari materi, kemudian materinya mengenai literasi membaca, numerasi, cara membuat soal, kemudian ada pre-test, ada post-test. Itu tahap pertama. Kalau ini sudah selesai tahap pertama, sudah lulus, berarti sudah bisa mendapatkan sertifikat.
kedua, ini adalah syarat untuk mendapatkan piagam penghargaan, adalah melakukan pemimbasan. Apa syarat pemimbasan? Bahwa teman-teman sudah menyelesaikan tahap BIMTEK dengan syarat nilai postesnya itu adalah minimal KKM-nya 70. Nanti saya bimbing bagaimana caranya biar dapat 70 minimal ya, saya yakin teman pasti dapatnya 1 semua, dan dilakukan di satuan pendidikan peserta. Kemudian tidak boleh di luar diimbaskan dulu, karena tujuan akan kita untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Kemudian, nah langkah-langkahnya, baik, kita akan mulai, saya tunjuk dari sini saja langkah-langkah mengikuti. Pertama, syarat. Nah, syarat teman-teman yang bisa mengikuti guru belajarnya harus punya akun SIM PKB. Kan sudah punya ya? Sudah punya. Berarti kalau belum punya SIM PKB belum bisa mengikuti. Syarat pertama, baik, di link Google, Chrome teman-teman silakan diketik gurubelajar.kemdikbud.go.id. Dan akan kelihatan tampilan seperti ini. Baik, sebelum kita masuk ini ada yang mau bertanya dulu tentang pemahaman tentang AKM. Baik, Bu Erik. Mengapa untuk AKM ini hanya peruntukan kelas 8 SMP saja? Ya, terima kasih Ibu Erik, pertanyaannya sangat bagus. Kenapa harus kelas 8? Kenapa tidak kelas 7? Kenapa tidak kelas 9? Jadi kalau SMP kan kelas 8 ya, kalau SD kelas 5, kalau SMA kelas 11. Alasannya adalah karena kelas 8 itu kan dia sudah mengikuti setahun pembelajaran yang ada di sekolah. Ya. Kemudian untuk merasakan perbaikan proses pembelajarannya di kelas 9, maka di kelas 8 diberikanlah dia tes AKM. Agar dia, anak-anak kita yang kelas 8 bisa merasakan perubahan perbaikan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Kalau diberikan di kelas 9 kan sekarang AKM tahun depannya dia sudah tamat. Jadi seperti itu. Jadi tujuannya untuk memperbaiki kualitas. Sampai ya? Baik, kita kembali ke guru belajar. Nah, kalau sudah ketemu halaman seperti itu, teman-teman silakan klik. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Seri pandemi COVID-19 tidak bisa teman-teman ikuti. Kenapa? Karena sudah berakhir. Diklatnya sudah berakhir. Kemudian seri pendidikan inklusi belum dibuka. Kemudian seri pendidikan keterampilan hidup masih berlangsung, cuma kuotanya sudah lebih dibatasi. Jadi yang bisa teman-teman ikuti hanya satu program, yaitu seri AKM. Silakan diklik seri asesmen kompetensi minimum. Dah? Baik. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan teman-teman cari seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, jadi diklik selengkapnya. Sudah? Baik. Akan muncul seperti ini. Ayo belajar bersama dalam program guru belajar seri AKM. Silakan klik mulai belajar. Sudah? Sudah? Baik. Akan muncul seperti ini. Ya? Sudah? Ya, silakan kalau mau masuk di PKB boleh. Nanti di sini dia. Silakan masukkan alamat surel atau username dari SIM PKB-nya, kemudian password pertama sandi ya.
PKB-nya. Sudah, Boy? Sudah. Oke. Tunggu 2 hari dulu. Terus salamnya. Ya, sudah semuanya. Baik, sekarang tinggal diklik yang asesmen kompetensi minimum selengkapnya. Nah, silakan di bawah. Di sana teman-teman harus mendaftar dulu. Syarat keluar. Nah, ada daftar kan ya? Nah, silakan karena teman-teman baru belum mendaftar. Silakan klik daftar. Nah, teman-teman masuknya ke 3 jadwal terdekat. Hari Jumat ya. Angkatan 5 udah berlangsung soalnya ya. Angkatan 6 ya. Dan silakan diklik angkatan 6. Di angkatan 6 itu berlangsungnya tanggal 29 Januari sampai dengan 2 Februari. Yang sekarang berlangsung itu tanggal 24 sampai 26 itu angkatan 5 sudah berlangsung. Jadi teman-teman hanya bisa mengikuti angkatan ke-6. Angkatan 7 bisa kan? Angkatan 7 boleh disesuaikan dengan schedule masing-masing. Ya, boleh. Angkatan 7 tanggal berapa? 6 ya? Bisa disampaikan tidak harus hari itu. Nah, saya kasih pemahaman. Kan tanggal angkatan 7 kan tanggal beda ya. Tanggal 3 itu. Angkatan 6 itu kan 29 Januari sampai dengan 2 Februari. Artinya teman-teman itu tidak harus tanggal 29, 30 itu ada tanggal itu enggak. Jadi bisa dipilih. Kan tidak seperti itu ya. Yang penting tidak melewati tanggal 2 Februari 2021. Saya yakin 1 hari itu selesai sebenarnya mengerjakan. Angkatan berapa? 7. Ya, silakan kalau mau angkatan 7. Angkatan 7 nggak bisa. 7 dan ya. Oke, silakan sesuaikan dengan schedule masing-masing. Angkatan 7. Ya, kalau sudah sih angkatan 7 silakan dipilih angkatan 7. Nanti saya berikan karena ini angkatan 7 kan belum mulai ya. Jadi harus menunggu schedule itu. Sementara itu nanti saya tampilkan apa saja sih yang harus dikerjakan. Jadi biar tidak bingung saat masuk. Daftar ya? Ya. Daftar. Baik. Mbak Nis scroll ke bawah. Nah, ada tulisan nanti belum. Nah, nanti akan ada seperti ini karena kegiatan yang harus diselesaikan kan belum mulai ya. Sama itu jadwalnya. Berarti boleh ubah kemana? Jadwalnya boleh diubah. Kalau misalnya saya angkatan 6 aja biar cepat dapat sertifikat boleh. Yang penting tolong ingat tidak melebihi batas akhir. Kalau melebihi batas awal tidak apa-apa. Saya seperti itu tanggal 4 mulai, tanggal 5 baru ingat, baru menyelesaikan.
buatkan PowerPoint-nya. Kalau sudah mulai, ini teman-teman pasti ada 0% kan. Kalau sudah selesai mengerjakan pasti ini akan hijau semua, 100%. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini sedang berlangsung. Misalnya teman-teman hari pertama sudah cukup capek misalnya, ya coba kalau keluar aja dari CPKB akunnya, keluar saja, nanti otomatis sistem akan merekam berapa persen pekerjaan teman-teman sudah selesai. Misalnya 15%. Besoknya mulai kerjakan, tinggal klik mulai lagi, maka akan otomatis berlanjut. Seperti itu, ya. Ini saya ambil contoh SMA. Kemudian, nah isinya apa sih? Nah yang pertama nih, nanti setelah klik mulai itu akan kelihatan seperti ini tampilannya. Kita ingin belajar judulnya kan ya, angkatan berapa? Teman-teman kan angkatan 7. Nanti di sini kalau sudah selesai akan kelihatan tulisan 100% selesai. Kalau belum mengerjakan pasti 0%. Kalau sudah masuk ke sini tinggal klik expand all untuk menampilkan materinya. Kalau ini kan sudah selesai, ini saya tampilkan, nanti klik complete aja. Kemudian kalau sudah klik expand all, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang di sana itu adalah materi-materinya. Materi yang pertama, nah, saya sudah zoomkan di sini. Materi pertama adalah tentang orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Di sana ada 3 topik yang nanti teman-teman harus baca dan 1 kuis. Ada 1 kuis nanti. Kemudian kalau sudah 100% yang topik pertama akan lanjut ke topik kedua, pengantar program BIMTEK guru belajar seri AKM. Di sini ada 2 topik yang harus ucapan selamat datang sama 1 materi. Dan ada 1 pretest. Pretestnya ini jangan khawatir. Kalau nilainya masih 50, 60, baik saya dapatnya 60 tidak masalah, karena pretest itu tidak akan mempengaruhi kelulusan. Yang mempengaruhi itu adalah post-testnya. Jadi minimal 70. Ini hanya sebagai pengantar awal saja. Kemudian materi ketiga adalah tentang konsep asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Tujuannya, ini materinya di sini ada berapa materi itu? Ada 4 materi dan 2 kuis. Jadi ini enaknya setiap materi ada kuisnya. Jadi materi itu bisa back untuk membaca, misalnya membaca kembali materi pertama boleh. Jadi kuisnya itu seputaran materi yang sudah dijabarkan di sana. Ini materi berikutnya adalah teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di sana juga ada materi, juga ada kuis. Ya, jadi kuisnya ini bisa diulang. Jadi bisa diulang memang dirasa tidak bagus hasilnya. Kemudian, nah ini asesmen literasi membaca tingkat SMP nanti kita ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 topik dan 2 kuis. Di sini nanti teman-teman disuruh membuat 1 contoh soal literasi membaca. Nanti saya berikan sumbernya gimana mencari contoh-contoh soal literasi membaca, nanti teman-teman adaptasi dari sana. Kemudian berikutnya ada asesmen numerasi tingkat SMP nanti sama ada 4 topik materi dan 1 latihan membuat soal tentang asesmen numerasi. Jadi soal matematis sendiri. Berikutnya setelah itu selesai dan komplit, jadi lanjut ke pasca program guru belajar. Lihat ada post testnya, ini udah berakhir. Jadi ada materi, kemudian ada post test. Yang di sini tolong hati-hati, diberikan kesempatan mengulang 3 kali saja. Jadi soalnya ya mirip-mirip lah dengan pretestnya. Jadi jumlah soalnya 30, pilihan ganda. Jadi minimal nilainya harus 70. Boleh mengulang sebanyak 3 kali. Kemudian, nah terakhir ada refleksi. Refleksi ini teman-teman menuliskan apa sih ilmu yang teman-teman dapatkan, perubahan apa sih yang akan teman-teman lakukan setelah mempelajari semua materi tadi. Tinggal ditulis di sini. Sudah selesai. Jadi intinya stepnya LMS ini tidak akan terbuka jika teman-teman tidak menyelesaikan materi di atasnya. Materi 1 belum selesai, tidak bisa langsung ke materi 2. Itu dia akan mengikuti, teman-teman harus selesaikan setiap stepnya. Nah, kalau sudah selesai semua, maka akan kelihatan di sini kegiatan yang telah Anda ikuti sudah 100%. Jadi
Ini sudah selesai. Teman-teman tinggal menunggu sertifikat saja. Nah, sambil menunggu sertifikat, nah ini teman-teman bisa melakukan penimbasan sambil menunggu sertifikat ya. Nah ini syaratnya, apa syaratnya peserta itu tidak lulus? Yang pertama adalah tidak menuntaskan bimtek sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi melewati 5 hari itu. Jadi nyatakan tidak lulus, berarti harus boleh kan ulang? Boleh. Jadi diulang, mendaftar kembali ke angkatan berikutnya. Kemudian pencapaian masih di bawah 70%, di bawah KKM 70 setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Setelah 3 kali mengerjakan proses masih di bawah 70, berarti tidak lulus, harus ulang lagi ke angkatan berikutnya. Nah ini saya sudah share, saya kemarin itu sudah ada yang membuka nih contoh-contoh soal AKM. Ini banyak sekali, ada saya pun baru tahu setelah mengikuti itu, padahal saya kemarin agak bingung kalau membuat soal asesmen literasi, sudah cari di internet. Ini lumayan sih membuat soal itu, ternyata tidak ada di dindingnya, terus meja pakai good.go.id. Jadi mau membuat soal SD ada, SMP ada, SMA ada literasi numerasi ada, literasi membaca ada, semua lengkap di sini. Jadi tinggal teman bisa adaptasi satu soal kemudian tuliskan di LMS-nya. Dan selesai, tinggal pembahasan saja. Pembahasannya tidak harus seperti ini ya. Artinya harus berhadapan dengan tidak. Teman-teman kemarin ya yang sudah melakukan pembahasan dia rekaman seperti boleh. Yang penting ada yang menunjukkan itu sudah melakukan pembahasan. Jadi tidak harus formal seperti yang saya lakukan. Baik, itu saja mungkin mencari dapat. Nanti saya lagi itu atau berbagi boleh. Ya. Nah, sudah selesai sekian. Terima kasih. Ada yang kerjanya lagi? Enggak ya? Jadi tinggal menunggu jadwal pelaksanaan belajarnya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan tepat waktu dan hasilnya memuaskan. Saya yakin kan masih tidak semua. Soalnya juga mudah. Dan saya sangat semangat luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman atas waktu dan kegiatan yang hadir. Mohon maaf jika ada yang kurang. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan nanti saya siap ya. Itu dengan teman-teman yang lain akan pasti akan membantu. Baik, saya akhiri. Yang